Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Ridwan MT. Kali ini saya akan coba menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya. Khususnya video ini dibagi mahasiswa PPG yang akan mengikuti ujian tryouts online melalui aplikasi Edmodo. Baik, sebelum saya memulai video panduan tentang bagaimana cara melaksanakan ujian tryouts online, terlebih dahulu, seperti biasa silahkan subscribe dulu YouTube saya untuk nantinya akan mendapatkan informasi-informasi terbaru khususnya berhubungan dengan dunia IT dan dunia teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih atas subscribe-nya. Sekarang kita akan coba menjelaskan bagaimana cara melaksanakan ujian tryout online secara online dengan menggunakan aplikasi Edmodo. Oke, kita langsung next saja. Ini adalah sekilas tahapan secara umum bagaimana cara bagi mahasiswa PPG untuk mengikuti ujian tryout online. Yang pertama adalah silahkan buka laptop Anda atau komputer. Jangan pakai handphone, tapi gunakan laptop atau komputer. Kemudian buka aplikasi Edmodo di www.edmodo.com, login dengan menggunakan akun yang telah terdaftar sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan akun pada Edmodo. Setelah masuk ke dalam akun, silahkan pilih kelas atau masuk ke dalam kelas masing-masing, apakah itu kelas PAI atau kelas madrasah. Ketika masuk ke dalam kelas, lihat di sana akan muncul di timeline, di beranda kelas, akan muncul soal yang nantinya harus Bapak Ibu kerjakan. Tapi di sini ada yang perlu diperhatikan bahwa soal yang muncul itu kalau untuk PAI itu mungkin hanya satu saja, tetapi kalau untuk yang madrasah itu soal nanti akan muncul dalam 5 jenis. Ada akidah akhlak, ada soal bahasa Arab, ada bidang guru kelas, fiqh, dan Al-Quran dan hadis. Jadi saya ulangi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang madrasah, pilihlah jenis soal yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Oke ya, itu diingat ya bagi yang madrasah. Kalau untuk PAI, cukup hanya akan muncul satu soal saja. Kemudian apabila soal sudah dipilih, silahkan mengerjakan soalnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini tahapannya secara umum. Bagaimana caranya? Ayo kita demokan dengan menggunakan akun Edmodo kita. Oke, ini adalah tampilan awal ketika membuka platform edmodo.com. Tahapannya, silahkan klik login, karena kita sudah mendaftarkan akun pada video sebelumnya. Kemudian, pada email or username ini, silahkan inputkan username yang telah terdaftarkan. Misalnya seperti saya, ini yang telah saya daftarkan kemarin. Jangan lupa ya, di sini yang dimasukkan adalah username-nya. Oke, apabila sudah, silahkan klik login. Nah, ini adalah tampilan awal ketika masuk ke dalam kelas halaman Edmodo-nya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada timeline. Ada posting soal, ini adalah contoh tes ujian akan muncul di halaman awal di sini. Tapi bisa langsung dikerjakan di sini dengan menggunakan klik take quiz, ataupun bisa di sini akan ada notifikasi. Kalau kita klik notifikasi di sini akan muncul di sini bahwa notifikasi untuk mengerjakan soalnya. Di sini akan muncul. Lebih mudahnya bagaimana? Gini aja, jangan langsung dikerjakan di sini, tetapi klik dulu masuk ke dalam kelas masing-masing. Contoh di sini adalah di kelas madrasah. Kalau PAI disesuaikan saja. Saya masuk ke dalam kelas madrasah. Nah, ini adalah kelas madrasahnya. Nah, di sini akan muncul soal yang harus dikerjakan. Di sini ada keterangannya. Soal di sini ada, misalnya ini hanya sebagai contoh untuk mendemokan bagaimana cara mengerjakannya. Nantinya kalau seperti lagi saya bilang,
Kalau untuk yang madrasah, perlu diperhatikan akan muncul pertama di sini adalah jenis bidang keilmuannya. Jadi jangan salah pilih nanti. Kalau Bapak Ibu misalnya bidang fikih, ya pilih bidang fikih. Kalau bidang Quran dan hadis, pilihlah yang bidang sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu masing-masing. Oke, di sini akan muncul soalnya, judul soal, kemudian ini adalah batas terakhir mengerjakan soalnya, kemudian ini adalah jumlah soal, dan ini adalah berapa waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal tersebut. Dan di sini ada keterangan petunjuk untuk mengerjakan soalnya. Oke ya, saya pikir ini paham. Ya akan muncul di sini langsung saja. Apabila Bapak Ibu sudah siap, maka langsung mengerjakan soalnya. Oke, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Langsung klik text quiz ini. Nah, ini halaman selanjutnya muncul yang sama informasi tentang soalnya. Silahkan dibaca sekali lagi. Apabila memang sudah siap untuk mengerjakan soalnya, langsung saja seperti saya bilang tadi, cek koneksi internetnya udah oke, siap untuk mengerjakan soalnya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, baca doanya supaya bisa lulus, langsung klik text quiz. Oke, ini contohnya. Nah, di sini akan muncul yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah di sini akan muncul keterangan question one. Ini adalah pertanyaan pertama. Akan muncul berapa total poinnya. Kemudian di sini akan muncul pertanyaannya dan ini adalah jawabannya. Dan ini ketika misalnya silahkan dipilih apakah A, B atau C. Misalnya kalau misalnya di sini silakan pilihannya. Nanti soalnya di sini akan muncul adalah bisa saja A B C D ataupun A B C D E. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan bentuk soalnya. Kemudian di sini akan muncul deadline waktunya, timernya. Timer ini akan berjalan mundur. Kalau misalnya di set nanti 5 menit dia akan berjalan mundur. Di sini kalau misalnya udah selesai soalnya, jangan lupa di submit. Tolong perhatikan, jangan mensubmit kuis sampai waktu di sini habis. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu belum menekan submit kuis, tetapi waktu di sini sudah habis, jawaban Bapak Ibu akan tersimpan secara otomatis. Tapi lebih bagusnya, sebelum habis waktu, submit dulu kuisnya. Oke, ini adalah timer, ini adalah keterangan nomor soalnya, dan ini untuk mengirimkan soalnya. Ini close artinya jangan ditekan. Kalau Bapak Ibu menekan close, jawaban Bapak Ibu ini akan terekam secara otomatis. Jadi jangan tekan close. Upayakan jawab dulu semuanya soal, baru klik submit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini next untuk menuju ke soal berikutnya. Seperti contoh saya menjawab A, misal. Nah, mungkin ya saya nggak tahu rukun Islam ya. Oke, klik next. Ini 5, sorry jawabannya benar 5 ya, sorry rukun Islam itu ada 5 perkara. Oke, kita klik next. Nah, di sini akan muncul soal yang kedua. Pada soal kedua di sini silahkan menjawab. Misalnya siapa nama gubernur Aceh kita? Pasti udah tahu, Nofairansyah, ya kan? Oke, kemudian apabila next akan muncul ke soal berikutnya. Apabila ingin mengulang, oh misalnya soal nomor 1 tadi kayaknya salah atau soal nomor 2 tadi salah, balik lagi, klik previous ini. Bisa dikoreksi. Silahkan mau pilih yang mana, misalnya mau dikoreksi, ya kan? Silahkan saja. Oke, kemudian ingin lagi, next lagi. Mainnya di sini saja, gak usah main di sini. Sebenarnya ini bisa juga. Ini kalau diklik ini artinya nomor 1 ini kalau muncul warna hijau seperti ini berarti sudah dijawab. Ini udah dijawab, ini belum. Silahkan kalau mau melihat. Kemudian seperti biasa, next lagi. Kalau ini misalnya belum dijawab, nomor 3 belum dijawab. Oke, misalnya next, ini berapa jumlah 1 sama 1? 2 misalnya. Oh dilihat misalnya, oh nomor 3 ini belum terjawab. Bisa diklik, nah nomor 3. Siapa nama Anda misal gitu. Kemudian klik next lagi. Nah ini soal nomor 4. Dan terakhir, ini adalah soal terakhir, question
5, di sini akan muncul berapa, misalnya 6 kali ini, bisa kita jawab aja, asal-asalan aja sih. Nah, ini apabila sudah masuk ke soal terakhir, Bapak Ibu bisa ngecek di sini apakah sudah menjawab semuanya soal atau belum. Apabila ada soal yang belum dijawab atau ada beberapa soal belum dijawab, akan muncul yang bukan warna hijau. Seperti tadi lah, belum berwarna hijau maksudnya. Akan muncul di sini. Silahkan mau dipilih. Oke, saya pikir gampang ya untuk mengerjakan soal ini. Nah, dan Bapak Ibu hanya perlu fokus aja, tapi yang paling penting adalah koneksi internetnya. Itu yang paling penting sekali. Nah, silahkan kalau misalnya mau dikoreksi soal, dikoreksi kembali, atau mau menjawab kembali. Kalau misalnya udah oke, next. Jangan lupa lihat waktunya, jangan sampai waktu limit jadwal waktunya habis. Silahkan, Bapak Ibu fokus aja ngerjain soalnya. Nah, apabila sudah selesai, misalnya udah yakin nih, soal udah benar semuanya nih, udah dijawab, oke. Kalau udah yakin mengerjakan soalnya, langsung saja, jangan lupa klik submit kuisnya. Ingat ya, sebelum 00 ya, klik submitnya. Oke, kita langsung submit aja. Mudah-mudahan benar semuanya. 1, 2, 3, klik submit. Are you son? Are you sure? Want to submit your quiz? Apakah Anda yakin untuk mengirimkan kuis ini? Yes. Submit. Apabila ingin membatalkan berarti ini. Klik submit. Oke. Ketika sudah mengerjakannya, maka Bapak Ibu akan langsung muncul poinnya di sini. Akan muncul di sini berapa poinnya. Di sini akan muncul berarti total poin Bapak Ibu yang dapatkan ada 30. 30 poinnya dari total nilainya 45. Berarti ada soal yang salah. Bapak Ibu bisa mempelajarinya, mana sih soal yang benar dan mana soal yang salah. Nah, di sini ada keterangan ya, silakan dibaca. 5 pertanyaan mendapatkan 45 poin dalam jangka waktu 5 menit. Oke, ini total nilai Bapak Ibu. Oke, total Bapak Ibu. Nanti kalau di dalam soal beneran, nanti berapa nilai poin untuk yang dihitung sebagai lulus akan ada penjelasan di petunjuk soal nantinya. Artinya kalau Bapak Ibu mencapai nilai tersebut maka dinyatakan lulus. Kalau tidak mencapai dengan jumlah nilai tersebut maka dinyatakan tidak lulus. Silakan cek nilai nantinya ketika sudah mensubmit kuis. Silakan kalau mau melihat soal yang salah atau ingin mempelajarinya kembali, klik review kuis untuk melihat mana soal yang benar dan mana soal salah. Ini adalah soal nomor 1. Oke, benar. Ada 6. Oh, ini soal nomor 2. Ini salah. Berarti yang benar kita jawab tadi C. Kita jawab B. Berarti ini salah. Demikian juga soal nomor 3. Oh, benar ini. Siapa nama Anda? Dewi. Masa saya nama Dewi. Ini hanya asal-asalan aja. Kemudian soal nomor 4 salah gitu. Masa sih sekarang kan gubernur kita kan Nova Iriansyah bukan Mualim gitu. Jadi soal ini soalnya salah. Artinya ini untuk mereview mana soal yang benar dan mana soal yang salah yang telah kita jawab. Oke, nah apabila misalnya sudah melihat hasil review dari jawaban Bapak Ibu semuanya dan sudah melihat berapa nilainya, syukur alhamdulillah kalau Bapak Ibu bisa lulus tryout ini. Apabila belum lulus tryoutnya, silahkan Bapak Ibu mempersiapkan kembali dan silahkan belajar lebih banyak lagi untuk menghadapi ujian akhir nantinya. Kalau ada pertanyaan, apakah setelah mengerjakan kuis ini nanti bisa mengulang kembali? Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi mengerjakan kuis ini hanya sekali jalan saja. Apabila udah submit maka selesai. Bapak Ibu tidak bisa mengulang kedua kalinya. Oke, itu gampang ya mengerjakan tryout online dengan menggunakan platform Edmodo. Nah, kita close aja. Kalau udah melihat reviewnya, klik close. Kemudian silakan mau balik lagi ke kelasnya masing-masing atau bagaimana itu silakan saja. Misalnya kita balik ke beranda utama dan kita misalnya masuk lagi ke madrasah. Apabila kita lihat di sini soalnya ini karena kita sudah mengerjakan tadi, coba kita reload aja. Apabila kita sudah mengerjakan soal kuis tadi, maka di sini akan muncul berapa nilai kita. Nah, ini akan muncul nilai ini sesuai akun masing-masing. Nilai kita tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya kita yang bisa tahu.
Nah, ini contohnya. Seperti biasa kita tidak ini, kita bisa melihat view kembali dan ini total nilai kita dari total nilai semuanya. Dan kita tidak bisa mengerjakan kedua kalinya. Oke, itu ya tahapan-tahapan yang untuk mengerjakan soal ujian tryout online. Tapi ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat. Nantinya sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam pengerjaan kuis, Bapak Ibu nanti akan ada absensi. Ya, absensi ya. Saya tadi lupa bilang bahwa sebelum Bapak Ibu nanti masuk mengerjakan ujian tryout online-nya, Bapak Ibu nanti akan ada form absensi via Google Docs, Google Form ya. Nanti akan ada absensi terlebih dahulu, bisa saja 5 menit sebelum mengerjakan soal ataupun 10 menit sebelum mengerjakan soal, akan ada nanti form untuk melakukan absensi. Tinggal klik linknya, tinggal Bapak Ibu isikan form untuk absensi kehadiran Bapak Ibu. Nah, sekali lagi absensi ini wajib diisi. Oke, itu ya gambarannya bagaimana cara mengikuti ujian tryout online dengan menggunakan aplikasi Edmodo. Sekali lagi, ini adalah tahapan-tahapannya untuk mengerjakan ujian tryout tersebut. Silahkan Bapak Ibu mempelajarinya. Tetap semangat untuk mengikuti PPG ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti di akhir daripada PPG ini bisa lulus semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, karena ini adalah video di YouTube dan video ini dibuat untuk membantu Bapak Ibu, silahkan bantu saya dengan melakukan subscribe pada YouTube saya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.